Seperti yang bisa kamu lihat di judul video kali ini, aku ingin minta maaf untuk seluruh tengkulak yang ada. Karena awalnya aku pikir salah satu penyebab kenapa petani tidak maju karena para tengkulak, mereka beli ke harga petani lebih murah, dan aku ngerasa itu yang bikin petani akhirnya tidak makmur dan banyak orang meninggalkan pekerjaan pertanian. Sampai satu hari, aku lihat satu postingan dari akun Instagram @omahsebumi menceritakan bahwa pembasmian tengkulak itu pada dasarnya gagasan yang memang dibuat oleh orang-orang yang hanya duduk di balik meja dan tidak pernah terjun ke dunia real sektor pertanian. Nanti aku masukin link postingan Omah Sebumi ini di deskripsi, jadi kamu bisa cek fullnya, karena basically postingan ini mengubah persepsiku tentang para tengkulak. Tengkulak selalu jadi kambing hitam. Katanya Bang Kerok katanya harus dieliminasi. Padahal yang sering dieliminasi justru logika dan realitas lapangan. Padahal tengkulak itu punya fungsi. Fungsinya apa? Pertama, menjembatani hasil panen petani ke market. Musim panen itu kan bersiklus ya. Nggak bisa kayak, oh ini lagi musim panen, kita panennya sepertiga dulu. Nggak bisa. Dipanen semuanya, yang udah matang dipanen. Dan petani itu ya pengennya semua langsung kejual biar lahannya bisa nanti diolah lagi. Entah menjadi tanaman yang sama ataupun mungkin dirotasi dengan tanaman yang lain. Jadi di sini tuh tengkulak tuh juga punya fungsi sebagai penyerap dari yang petani panen, dan di sisi lain kita sebagai konsumen juga kan inginnya selalu ada bawang, inginnya selalu ada sayuran, inginnya selalu ada buah-buahan. Sedangkan panen itu musiman. Nah, tengkulak tuh punya fungsi sebagai penengah mengatur ini distribusi, manage, mungkin ada yang belum mateng, baru diaturnya tuh semua di para tengkulak ini, para penengah ini. Belum lagi, fungsi kedua tengkulak itu adalah sorting. Kayak kalau kamu ke toko buah itu kan punya jenis mangga yang harganya beda-beda. Ini dari size-nya kah, dari jenis premiumnya, atau mungkin ada yang sedikit reject, itu harganya beda-beda semua. Nah, tengkulak juga fungsinya seperti itu, mensortir hal-hal itu. Tentu buah-buahan, sayur-sayuran yang disupply ke restoran bintang 5, bintang 3, bintang 1, pinggir jalan, itu beda-beda semua. Nah, tengkulak itu juga fungsinya di situ, sorting itu gitu loh. Yang ketiga, tengkulak itu juga sebagai jembatan ekonomi. Balik lagi tadi, petani itu pengennya ya udah panen semua, laku semua. Nah, yang bisa menyerap itu ya para tengkulak. Memang akhirnya harganya harus diturunkan atau minta lebih rendah karena pertama, tengkulak akan mengambil semua jenis panen yang dikasih oleh petani, yang bagus banget sampai yang gagal. Jadi resikonya itu ada di tengkulak. Jadi ya ini, tengkulak itu juga fungsinya menyerap semua hasil panen dari para petani. Dan ini tuh ditulis oleh orang yang dulunya, orang kota, sarjana ekonomi, akuntansi, karirnya pernah di perbankan, finance analysis, dan akhirnya bertani cabai dan sayuran. Dia di sini memilih, ya daripada jual eceran, meskipun harganya tinggi, katakanlah aku nih nanam cabaiku tumbuh, untuk dapat profit yang tinggi, ya aku pengennya jual ke yang butuhin langsung, nggak ada penengah. Tapi masalahnya kan yang end user atau pembeli itu juga nggak butuh sebanyak itu, sedangkan tengkulak tuh bisa menyerap semuanya. Hari ini panen berapa? 100 kilo bisa diserap. Besok panen 50 kilo bisa diserap. 200 kilo bisa diserap. Tengkulak menyerap semua panenku. Sedangkan kalau aku harus jualan langsung, ini kan takes more time, sedangkan ya mungkin beberapa petani cuma ingin jadi petani. Dan ini di slide terakhir, satu slide yang cukup membuka mata. Sebetulnya dari slide awal sampai akhir itu juga sangat membuka mata, tapi di slide terakhir itu tulisannya kayak gini: tengkulak tidak mati karena dibenci, ia hidup karena masih dibutuhkan. Dan selama orang lebih sibuk menghapus aktor daripada menggantikan fungsi, yang akan terus gugur bukan tengkulaknya, tapi ide-ide yang menolak kenyataan. Jadi tadi karena di premis awalnya ide-ide soal tengkulak penyebab kurang prestis atau ketidaksuksesan atau kemiskinan para petani, enggak, justru tengkulak tuh ada dan bertahan selama ini karena dibutuhkan. Jadi problemnya di mana? Ya pertama, menurutku jika ada orang yang memang ngerasa tengkulak adalah problem, ya maka yang harus bisa membantai tengkulak ini harus bisa menggantikan peran tengkulak. Tapi di sisi lain, setelah menggantikan peran
orang tengkulak ini, si penggantinya harus juga bisa memberi keuntungan untuk para petani. Dan di sini ya menurutku ya satu-satunya yang bisa pemerintah. Dia bakal jadi jembatan, pemerintah yang bakal jadi tengkulak, dan pemerintah yang tidak usah mengambil untung dari proses kebutuhan pokok. Terus pemerintah dapat duitnya dari mana ya? Kalau sistemnya sebaik itu, menurutku warga-warga juga nggak ada yang protes ketika pajaknya dinaikkan. Karena negara-negara luar yang hidupnya sejahtera pun juga pajaknya tinggi, tapi ya regulasinya jelas dulu. Jangan sampai pajak tinggi tapi alokasi pajaknya tidak jelas. Itu sih menurutku. Jadi postingan tadi tuh bener-bener mengubah persepsiku sama para tengkulak. Karena aku juga mikirnya, ya sebenarnya kalau petani bisa langsung jualan ke pasar, dia pasti kehidupannya sangat subur sih. Tahu juga kalau kita ngebayangin kondisi yang krisis, yang kita butuhin tuh makanan bukan uang. Tapi ya itu, sekali lagi video ini tuh aku mau minta maaf untuk para tengkulak yang sudah aku tuduh sebagai penyebab kemiskinan petani, yang ternyata enggak. Sistemnya yang menuntut tengkulak itu terus ada, dan nggak akan pernah hilang sampai sistemnya diperbaiki. Dan yang bisa memperbaiki sistem adalah orang yang punya kekuasaan. Ya, itu aja buat video kali ini. Thank you.